Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang masalah kecemasan yang dihubungkan dengan ekspresi emosi dari diri kita. Nah, menariknya adalah banyak orang yang mengatakan, banyak pasien juga yang mengatakan bahwa susah juga ya dok jadi orang yang mengalami gangguan kecemasan. Sedih salah, gembira salah, tegang salah, rileks kadang-kadang juga bingung gitu ya. Jadi sepertinya serba salah seperti itu. Beliau para pasien mengatakan. Yang paling sering harus saya tekankan di awal adalah pada kondisi kita yang cukup stabil ya, cukup nyaman dengan keadaan kita. Tentunya ya hal itu tidak terjadi. Artinya kalau kita tidak mengalami masalah kecemasan, sebenarnya ya tubuh kita akan bisa merespon dengan baik dan kita tidak akan bermasalah dengan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Artinya emotionally, secara emosional kita tuh bisa beradaptasi dengan segala situasi kondisi itu. Kita bisa lebih nyaman dengan keadaan kita bisa lebih oke, dan kalau misalnya kita berasa kayaknya ada yang kurang dengan diri kita, mungkin kita juga berasa biasa aja karena itu akan segera berlalu dan kita akan berupaya beradaptasi. Yang sulitnya bagaimana kalau untuk pasien gangguan kecemasan? Saya pernah beberapa kali juga berbincang ya dengan beberapa pasien yang mengatakan mereka bingungnya adalah pada saat mereka tuh bergembira, mereka mengalami excitement ataupun kenyamanan, kegembiraan lah intinya ya, ada sesuatu yang mungkin dapat hadiah, dapat kejutan dari teman gitu ya. Mereka juga mengalami cemas gitu. Jadi kenapa nih dok kok saya jadi berdebar-debar gitu. Nah itu saya bilang, maksudnya apa dok? Itu intinya adalah berdebar-debar. Jadi teman-teman mungkin ketika kita mendapatkan berita yang baik, yang mengejutkan, yang membuat kita happy, itu ada perasaan exciting yang keluar ya. Hormon endorfin kita meningkat, namun seringkali juga adrenalin kita meningkat. Karena kan ada situasi di mana membuat kita nyaman gitu ya. Adrenalin itu kan kadang-kadang kita mau cari excitingnya gitu. Sayangnya pada pasien cemas atau orang yang punya bakat cemas, adrenalin yang meningkat itu, endorfin yang sedikit meningkat itu malah menyebabkan adanya reaksi susunan saraf otonom terutama di jantung, yaitu berdebar-debar. Dan kalau berdebar-debar, pasien cemas itu sudah khawatir duluan. Ya, mereka merasa, waduh, ini kenapa nih kok berdebar-debar gitu ya. Beberapa kasus memang dikaitkan dengan aktivasi dari sistem nervus vagus atau saraf vagus lainnya, sehingga menyebabkan gejala-gejala lain selain berdebar-debar seperti kayak spasm kaku ya, rasanya tegang seperti itu. Kemudian ada sedikit nggak stabil atau nggak seimbang gitu ya. Jadi nggak heran ketika teman-teman yang bilang bahwa mereka mendapatkan begitu banyak kegembiraan pada hari itu, tapi kok malah merasa cemas ya. Jadi afeksi emosional ini yang seringkali berbeda untuk setiap orangnya akan juga mempunyai respon yang berbeda. Nah, pada pasien-pasien cemas, lalu apa yang bisa disarankan untuk bisa menjaga stabilitas dan kondisi yang kondusif yang terkait dengan hal tersebut adalah dengan bagaimana kita belajar untuk mengelola perasaan dan pikiran kita dan belajar relaksasi ya, karena relaksasi ini adalah salah satu cara yang paling sering kalau kita bilang tuh disarankan lah untuk pasien-pasien. Kenapa? Karena pada satu masa kita berharap ada kondisi di mana otak kita itu hanya fokus kepada satu titik. Kalau saya ini saat sedang berbicara dengan teman-teman di video YouTube ini, saya berupaya sekali hanya fokus pada kamera ini dan ingin mengajak teman-teman seperti, ayo kita nonton video saya ini dan kemudian kita dapatkan manfaatnya. Harapannya seperti itu, dan fokus saya adalah ke layar kameranya. Sedangkan mungkin kalau kita melakukan sesuatu kadang-kadang nggak selalu fokus dengan kondisi itu. Makanya saya bilang
multitasking kadang-kadang malah membuat kita nggak nyaman. Untuk itulah saya harap teman-teman belajar dalam hariannya, setiap harinya itu ada masa di mana teman-teman bisa belajar untuk menenangkan diri dan mampu mengelola perasaan emosi itu sendiri. Dan kita harapkan dengan demikian maka kemampuan kita mengelola pikiran dan perasaan kita, dan juga ketika perasaan-perasaan itu datang, perasaan gembira, sedih, rindu, kangen, benci, segala macam, itu bisa stabil dan tetap netral buat otak kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video edukasi berikutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.